Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Semuanya sehat bukan? Dan pasti dalam sukacita karena kita akan menerima firman Tuhan yang ditetapkan di minggu keempat sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 hingga ayat 25. Saya baca untuk kita, mari kita simak dengan baik. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu-minggu Epifanias yang berarti penyataan ini, Tuhan melalui firman-Nya menyatakan dirinya dengan terang benderang sehingga kita bisa mengimani dan mengikutinya. Dan itulah yang dinyatakan oleh firman hari ini. Sesudah Ayub mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan itu, datanglah ketiga orang sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Tetapi ternyata mereka bukannya mengurangi bebannya Ayub, tetapi justru menambah. Mengapa? Karena mereka terus menyalahkan Ayub dengan mengatakan bahwa penderitaan Ayub itu adalah hukuman Allah. Karena Ayub melakukan dosa. Ayub terus menerus membantah itu. Bahwa dia tidak ada melakukan dosa. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub itulah orang yang paling saleh, yang paling jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 1 ayat 8. Tetapi sahabat-sahabatnya ini mengandalkan pengetahuan mereka. Sehingga mereka berani mengatakan seorang saleh itu menjadi seorang penjahat. Karena itulah di ayat 2 hingga ayat 3, Ayub sepertinya marah hingga dia mengatakan, aku pun punya pengertian sama seperti kamu dan tidak kalah dengan kamu. Lalu dia mengatakan bahwa dia memahami penderitaannya itu bukanlah dari akal budi manusia, tetapi memahami penderitaannya itu dari sudut pandang Allah. Dari situlah di perikop kita hari ini, Ayub menyatakan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita hari ini, siapakah Allah itu sehingga kita bisa mengenalnya dengan jelas dan kita bisa memahami, mengerti jalan-jalan Allah bagi kita. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Ayub. Pertama di ayat 13 Ayub mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan
pengertian. Ayub mengakui bahwa dia bisa salah. Teman-temannya itu juga bisa salah. Karena kemampuan manusia ini semuanya terbatas. Tetapi bukan demikian dengan Allah. Allah tidak pernah salah. Karena Dia adalah Allah yang penuh hikmat. Allah yang maha tahu. Tidak ada satu hal sekecil apapun atau serumit apapun atau rahasia serahasia apapun atau hal tersembunyi di tempat paling tersembunyi manapun yang tidak diketahuinya dengan jelas, dengan seksama, dengan sempurna. Allah tahu apa yang belum terjadi hingga ke akhir zaman sekalipun. Itulah yang diimani oleh Ayub. Juga tentang penderitaan yang dialaminya. Ayub percaya bahwa Tuhan mengenal dirinya dengan seksama dari A sampai Z. Tuhan tahu apa yang terbaik baginya. Karena itulah Ayub berani mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu maha tahu, lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Karena itulah dia hanya mau menyerahkan semua hidupnya termasuk penderitaannya hanya ke tangan Tuhan yang penuh hikmat itu. Itulah yang membuat Ayub tetap bertahan, mampu tetap setia di dalam iman walaupun mengalami penderitaan yang sangat hebat itu. Saudara-saudaraku, melalui Ayub hari ini kepada kita dinyatakan dengan terang benderang bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh hikmat. Itu lebih jelas kita lihat dalam cara Allah menyelamatkan dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus yang harus tersalib di Golgota. Tetapi memang seperti telah kita dengar di khotbah minggu yang lalu, bagi orang yang sombong yang mengandalkan kemampuan logikanya, itu adalah sebuah kebodohan. Sehingga mereka tidak akan mau menerimanya dan mereka akan binasa. Karena itu hari ini kita diajak, Mari kita menerimanya dengan iman kita. Mari kita menerimanya dengan mempercayai bahwa salib itu adalah tanda hikmat yang luar biasa dan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudaraku, melalui ucapan Ayub ini kita diajak agar dalam semua apa yang terjadi dalam hidup kita ini, suka atau duka, keuntungan atau penderitaan, marilah kita memahaminya dari sudut hikmat Allah. Sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan kita percaya Tuhan selalu merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita. Bila demikian saudaraku, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Bahkan kita tidak akan pernah berputus asa tentang apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi justru dengan sikap seperti itu, kita akan mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Bila kita tahu pasti bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh hikmat, yang mengatur hidup kita, itu akan membuat kita semakin yakin untuk mempercayakan, untuk mempertaruhkan seluruh hidup kita dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita baca di ayat 14 hingga 15. Ayub mengatakan, bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang akan dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Artinya, Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, yang maha bisa. Tidak ada yang bisa menaklukkannya, tetapi Dia yang bisa menaklukkan semuanya.
termasuk menaklukkan Firaun, menaklukkan kerajaan Asyur, kerajaan Babel, kerajaan Mesir yang mau merampas Israel dari tangan Allah. Semuanya mereka dihancurkan oleh Allah. Dan Yohanes pasal 10 ayat 28 ini lebih enak lagi. Di sana Yesus berkata bahwa tidak ada satu kuasa manapun yang bisa merampas kita orang-orang percaya ini dari tangan Tuhan Yesus. Karena Allah kita jauh lebih kuat dari kuasa manapun. Sekarang saudaraku, pengenalan akan Allah yang maha kuasa ini hendaknya menguatkan hati kita untuk selalu mengandalkan, untuk selalu mempertaruhkan hidup kita hanya ke tangan Tuhan. Dan mari kita membiarkan Tuhan mengatur seluruh hidup kita. Lalu sekarang yang ketiga, dari ayat 16 sampai ayat 21 dapat kita simpulkan bahwa semua orang hebat, semua orang berhikmat, orang pintar, orang berkuasa, semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan kita. Sangatlah mudah bagi Tuhan untuk melengsarkan mereka. Tetapi sebaliknya, bagi Tuhan juga sangat mudah untuk meninggikan orang-orang yang sederhana, yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Tuhan. Orang kaya bisa dengan mudah dibuatnya menjadi miskin dan sebaliknya. Orang yang hina bisa dengan mudah ditinggikannya dan sebaliknya. Orang-orang yang mulia bisa dengan mudah dibuatnya menjadi hina. Kita masih ingat tentang Raja Nebukadnezar yang begitu hebatnya sehingga mengangkat dirinya menjadi Tuhan yang harus disembah. Tetapi lihat, dengan mudah Tuhan membuat dia harus makan rumput seperti binatang yang tinggal di padang rumput. Tetapi sebaliknya lihat dengan Ester. Orang buangan itu ditinggikan oleh Tuhan menjadi permaisuri. Ingat juga dengan Yusuf dan Maria. Kelompok masyarakat yang sangat sederhana, tetapi Tuhan memberi mereka kehormatan menjadi tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi lihat Raja Herodes yang sombong, Raja Herodes yang arogan karena kehebatannya itu. Dia mati ditampar oleh Allah. Saudaraku, itulah yang menguatkan hati kita. Agar jangan pernah menggantungkan hidup kita ke tangan penguasa atau orang kuat. Kita memang bangga bila kita punya teman, punya saudara yang menjadi pejabat, yang menjadi orang hebat. Itu sangat-sangat baik. Tetapi jangan pernah merasa aman bila saudara sudah mengandalkan mereka. Satu-satunya yang bisa dan pasti dan yang tidak tergoyahkan bisa menjadi andalan kita hanyalah Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan yang mau menjadi juru selamat kita. Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita sehingga mau memberikan nyawanya untuk menebus kita. Dia pasti sanggup. Dan dia pasti mau mendukung, bahkan akan menyelamatkan kita dari segala kondisi apapun. Dan yang terakhir saudaraku, dari ayat 22 kepada kita dengan diterangkan dengan terang benderang bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang bisa menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Artinya Allah Maha Tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi sekalipun yang tidak bisa dilihatnya. Sampai ke relung hati kita yang terdalam pun Allah mengetahuinya. Itu mengingatkan kita saudaraku agar jangan ada yang mencoba-coba menyembunyikan apapun termasuk dosa-dosa kita dari hadapan Tuhan. Kita ingat Daud bukan?
Dia mencoba menyembunyikan rahasia dosanya dengan Batseba. Dia menutupinya dengan segala kelicikannya. Tetapi ternyata Tuhan tahu semuanya. Karena itu saudaraku, hari ini kita diajak. Sebaiknya kita jujur di hadapan Tuhan. Bila pun kita bisa mendustai seluruh dunia ini dengan membuat skenario-skenario palsu yang meyakinkan semua orang, tetapi ingat saudaraku, semuanya itu akan terbuka, akan nampak dengan terang benderang di hadapan Tuhan. Dan kelak Tuhan akan menyingkapkan, dan kelak di hari penghakiman itu kita dihakimi menurut apa yang kita lakukan. Apapun di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sangat kelam pekat sekalipun, semuanya itu akan disingkapkan, terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini kita diajak sebaiknya, selagi kita masih hidup, mari bersikap jujur, terbuka, membuka diri kita seluruhnya, termasuk dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu akui semuanya dan mohonlah keampunan dosa. Karena pasti Tuhan Yesus mau mengampuni, mau membenarkan kita, dan itu membuat hidup kita menjadi tenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mau menyingkapkan dirimu kepada kami hari ini. Sehingga bagi kami semakin jelas Engkau adalah Allah yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha kuasa, yang maha mampu, dan maha mengetahui semuanya. Dengan itu kami mau bersikap jujur, terbuka tentang diri kami di hadapan-Mu. Dan kami mau semakin yakin mempertaruhkan hidup kami hanya ke tangan-Mu saja, dan mengandalkan-Mu saja dalam semua hidup kami. Kami memohon ya Tuhan, lingkupilah hidup kami dengan kasih dan berkat-Mu, sehingga kami tetap merasa puas dan bersyukur atas segala kehidupan yang Kau beri ini. Beri kami hikmat-Mu, sehingga kami semakin berhikmat menjalani dan menghadapi segala pergumulan dalam perjalanan hidup ini. Kami juga memohon ya Tuhan, sertailah kami dalam semua aktivitas kami, baik di kantor, di rumah, di usaha, di sekolah, sehingga kami tetap mengalami kesuksesan, tetap tegar menghadapi segala masalah, tetap bersuka cita di semua keadaan. Dan kami memohon ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, Engkau adalah Raja gereja. Berkatilah gereja-Mu, berkati semua hamba-Mu, berkati semua penginjil-penginjil, agar kerajaan-Mu semakin meluas di Indonesia ini. Kuatkanlah iman percaya umat-Mu yang mengalami persekusi, yang mengalami penghambatan dari kelompok lain. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga toleransi beragama semakin nyata di negeri kami ini. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, terutama Bapak Presiden kami, agar semakin berhikmat memimpin bangsa ini menuju negara yang bersatu, yang aman, yang sejahtera dan berkeadilan, dan serta saling menghormati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.